pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena jalan gelap, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk. Penipuan dengan modus menggunakan panggilan video marak. Polisi himbau warga waspada. Jelang Natal dan Tahun Baru, bahan pangan mulai mahal. Kecelakaan tunggal terjadi di distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin. Seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kecelakaan saat sepeda motor yang dikemudikan di kawasan Kebun Coklat menabrak truk gandeng yang sedang parkir di tepi jalan. Kecelakaan diduga terjadi akibat penerangan jalan yang minim dan pengemudi truk tidak menaruh segitiga pengaman sebagai penanda kendaraan dalam keadaan bermasalah. Korban pria berusia 51 tahun memacu kendaraan dari arah Sermayam tujuan Kota Merauke. Karena tidak melihat truk di depannya, sepeda motor yang dikemudikan menghantam belakang truk. Mobil truk ini dia parkir di badan jalan. Memang dikarenakan dia parkir itu mobilnya rusak, mengalami kerusakan, ban depan dan belakangnya pecah. Nah, tapi memang kesalahan truk juga melakukan parkir mobil tidak memberikan rambu-rambu segitiga ataupun rambu-rambu pemberitahuan, sehingga korban pengemudi kendaraan roda 2 ini melaju cepat karena tidak melihat dan memang situasi jalan yang kurang penerangannya, lalu menabrak belakang daripada mobil truk. Dan korban ini sekitar kurang lebih umurnya 51 tahun. Korban meninggal, Bu Kasat? Ya, korban meninggal di Korban langsung dilarikan ke puskesmas dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara sopir truk saat ini sudah diamankan di markas Lantas Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke diminta waspada dengan penipuan melalui aplikasi yang semakin canggih dan marak. Pelaku berusaha menjerat korban dengan beragam modus. Salah satu cara adalah dengan melakukan panggilan video, lalu mengunggah video porno dengan merubah wajah pemeran dengan wajah korban. Setelah itu pelaku mengancam korban dengan memviralkan video porno dan meminta sejumlah uang antara 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan cara-cara pelaku seperti ini, ya kita berharap kepada seluruh masyarakat di mana saja berada, sekiranya apabila ada orang yang menginformasikan atau menyampaikan suatu berita lewat video call, ya, orang yang tidak dikenal, sekiranya jangan coba-coba diangkat, karena ini merupakan modus, ya, untuk melakukan suatu penipuan dan pemerasan seperti itu. Tolong kepada masyarakat, kiranya hal ini jangan sampai terjadi lagi, karena di Merauke ini sudah beberapa orang yang menjadi korban, dan sementara ini ya pelaku juga sudah diamankan, kemudian dalam tahap penyelidikan. Polisi saat ini sudah menangkap seorang pelaku dan masih terus memburu para pelaku lainnya. Saat ini sudah ada aplikasi canggih yang memanfaatkan intelijensi buatan yang bisa meniru suara dan wajah korban dengan sangat sempurna. Warga yang awam diminta waspada agar tidak tertipu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kerabat dan keluarga suku Buton, Sulawesi Tenggara di Manokwari meminta Polres Manokwari mengungkap pelaku penembakan di Kampung Mandopi. Sebelumnya Muhammad Laras, warga suku Buton, meninggal dunia ditembak orang tak dikenal di Kampung Mandopi. Keluarga korban meminta pelaku ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena ini bukan pembunuhan biasa. Ini pembunuhan biasa itu yang terjadi biasanya menggunakan sajam atau parang. Ini melibatkan daripada senjata. Tentu ini isu nasional sudah pasti. Jadi kami sebagai pihak korban, keluarga sangat mengharapkan agar pelaku ini cepat terungkap.
dengan kami ketemu dengan Pak Kapolres. Kemudian Kapolres sudah melakukan satu langkah-langkah sejak awal kejadian terjadi insiden, sudah bekerja maksimal. Polres Manokwari mengakui saat ini kesulitan memburu pelaku penembakan. Identitas pelaku juga belum diketahui. Selain itu, polisi juga menghadapi kendala dalam penyelidikan lantaran belum memeriksa saksi dari keluarga. Masih berproses ya untuk kegiatannya, pengungkapan, baik anggota yang di lapangan juga masih terus bekerja untuk mengungkap ini. Kemudian terkait pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya masih dilakukan. Hanya saja memang ada beberapa hambatan untuk mendapatkan keterangan saksi dari pihak keluarga yang saat ini memang masih berduka. Ya, kemudian kesulitan lain terkait dengan jenis TKP yang sifatnya di hutan dan kita tidak kesulitan untuk menemukan, tentunya tidak ada CCTV seperti di sana yang bisa membantu dan seterusnya. Tentunya kami hanya berharap dari keterangan saksi, dan ini yang masih terus dikumpulkan di samping dengan proses penyelidikan lainnya. Tentunya kami pun berharap agar ini segera bisa terungkap. Sementara itu di Merauke, polisi masih terus memburu pelaku pembunuhan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi 2 minggu lalu. Jasad korban ditemukan di Jalan Pertanian Mopah Lama, Merauke. Sampai saat ini memang diduga pelaku itu lebih dari satu. Sekalipun sudah ada beberapa yang ditemukan seperti kendaraan dan juga yang diduga pelaku telah dilakukan pengejaran, dan kita harapkan kepada masyarakat ya pada umumnya apabila mengetahui atau melihat daripada pelaku dari kejahatan ini agar kita mengharapkan supaya segera diinformasikan kepada pihak kepolisian untuk kita lakukan tindakan lebih lanjut. Sejauh ini polisi sudah meminta keterangan dari rekan korban dan sudah mengantongi nama-nama pelaku. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan. Gubernur Papua Barat mendatangi SMK Laharoi, Kabupaten Manokwari Selatan, Senin kemarin. Inspeksi mendadak gubernur untuk melihat langsung kondisi belajar mengajar di sekolah ini yang memberlakukan pola pendidikan sepanjang hari. Seperti diketahui, Kabupaten Manokwari Selatan saat ini dipilih sebagai daerah yang pertama menerapkan pola tersebut. Paulus Waterpau mengatakan penerapan sekolah pendidikan sepanjang hari perlu didukung dari semua elemen masyarakat, khususnya orang tua murid, agar sekolah bisa menghasilkan siswa yang berkualitas dan mumpuni. Lain sudah tidak sekolah, itu anak-anak asli Papua. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa memang ini barang dia tidak berdiri sendiri. Karena kalau secara normatif kita mau bicara tentang kewajiban, anak ini mau, tapi ada ikatan-ikatan tadi. Hal yang melingkupi kehidupan mereka. Ada budaya, ada kebiasaan tadi yang saya sebutkan itu. Itu perlu waktu sedikit untuk membahas ini. Tapi kewajiban kami dengan pola tadi, pendidikan sepanjang hari, pendidikan asrama itu bagian lain yang kita mau upaya untuk menurunkan ya angka putus sekolah itu sendiri. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita akan konsultasikan dengan pimpinan di pusat, mulai dari Kementerian Pendidikan maupun nanti dengan kementerian terkait yang bisa kita cari solusi terbaik. Saya pikir Pak Bupati Manokwari Selatan siap menjadi pemerintah daerah yang menjadi contoh di sini. Beliau saya pikir nanti menyiapkan lahan dan kita coba bangun sekolah, kita datang guru-guru yang baik untuk bisa mengajar anak-anak dengan pola-pola yang baik pula. Bupati Manokwari Selatan Markus Maran memberikan apresiasi kepada gubernur atas kepeduliannya bagi dunia pendidikan, khususnya di Manokwari Selatan. Ia mengaku siap membantu dari sisi sarana dan prasarana. Adanya kunjungan Bapak Gubernur datang ke Mansel melihat dan mendengar kondisi pendidikan yang beberapa waktu lalu kami raker di Sorong, dan Bapak sendiri sudah mengambil kesimpulan tadi
Untuk itu Kabupaten Manokwari Selatan kita saat ini juga baru memulai dan nanti realisasinya di tahun depan, khusus yang sekolah sepanjang hari, tetapi juga yang kepala asrama. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur, dan ini apa yang tadi Bapak sampaikan harus ada persamaan persepsi dan pembahasan lebih lanjut. Pendidikan di Manokwari Selatan saat ini perlu terus dikembangkan agar bisa bersaing dengan daerah lain. Pola pendidikan sepanjang hari mensyaratkan waktu belajar yang panjang dan perlu didukung dengan prasarana seperti asrama yang baik sehingga siswa nyaman belajar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari Selatan, Papua Barat. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Wamanggu Merauke mulai merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, sebagian besar kebutuhan pokok yang naik adalah bumbu masakan, seperti kunyit dan kemiri yang kini naik antara 80 hingga 100 ribu rupiah per karung. Begitu juga dengan harga bawang merah kini naik dari 40 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Sementara jenis bahan kue seperti gula, mentega, kecap juga sudah naik rata-rata Rp3.000 untuk satu bungkus. Sementara itu harga daging juga mengalami kenaikan. Bila sebelumnya di kisaran Rp120.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Para pedagang memperkirakan harga daging ini akan terus mengalami kenaikan. Harga daging sekarang 120 sampai 130 Per kilo ini ya? per kilonya. Nah, kira-kira ini kan jelang Natal, kebutuhan akan naik. Kira-kira untuk harga daging bakal naik ya? Kalau kemungkinan biasa naik di akhir tahun, apalagi hari raya itu biasa ada kenaikan. Tapi kalau kenaikan mungkin tidak begitu signifikan juga. Oh gitu. Biasa berapanya kalau kenaikannya per kilonya? Ya kalau kenaikannya 140 lah. 140 ya, berarti 1.000 per 10.000 ya? Iya, per kilo. Per kilonya ya. Kenaikannya. Sementara itu di Timika, ketersediaan telur ayam semakin menipis akibat pengusaha telur yang memilih menjual telur keluar Timika, seperti Kabupaten Jayawijaya dan beberapa kabupaten tetangga. Namun sejauh ini harga telur masih stabil, kendati stok di pasaran berkurang. Sampai saat ini untuk telur ayam lokal di tingkat agen dijual di kisaran Rp65 hingga Rp70.000 per rak. Sementara telur berukuran sedang dijual seharga Rp55.000 per rak. Tim Liputan melaporkan. Perum Bulog Papua dan Papua Barat menyiapkan 100 ton beras bantuan untuk kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat. Beras bantuan ini disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat musibah atau bencana. Manajer Operasional Pelayanan Publik Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat, Muhammad Yusri Muin mengatakan, Bulog telah siap 24 jam untuk menyalurkan beras jika terjadi bencana. Antisipasi bencana, pemerintah memang sudah menyiapkan setiap kabupaten itu 100 ton. 100 ton. Kemudian untuk Pemprov provinsi itu 200 ton. Jadi setiap ada bencana mendadak, rawan pangan, itu sudah disiapkan pemerintah stoknya. Jadi kalau sewaktu-waktu ada butuh mendadak, 24 jam Bulog siap melayani. Siap. Gitu. Jadi setiap kabupaten itu 100 ton, termasuk kota itu 100 ton. Jadi itu sudah ditangani pemerintah, sudah dibayar pemerintah. Jadi tinggal persyaratannya itu sesuai dengan ketentuan, seperti ada penetapan tanggap darurat dari bupati atau wali kota atau dari gubernur. Ini berarti 3 dop juga nih semua ya? Di 3 daerah otonomi baru nih ya? Iya, termasuk itu, karena dia akan menginduk. Iya. Menginduk. Untuk Bulog Papua Barat ini dengan ada tambahan 3, berarti kan sudah 5 provinsi. Iya, 5 provinsi. Itu masih menginduk di Papua, tapi insya Allah nanti akan ada penyesuaian sesuai dengan perkembangan ke depan. Beras bantuan ini akan disalurkan jika Bulog menerima perintah dari gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai dengan penetapan tanggap darurat. Beras bantuan juga diberikan ke 3 daerah otonomi baru di Papua. Perum Bulog Papua dan Papua Barat akan menjadi induk dalam pendistribusian.
Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemkab Mimika membuka seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang formasi tahun 2021 kepada ex-honorer kategori 2 dan tenaga kontrak masa kerja 5 tahun. Seleksi dilakukan Senin kemarin selama 2 hari dan diikuti 538 pegawai honorer dari 600 lebih tenaga honorer yang sebelumnya diajukan ke Badan Kepegawaian Negara. Namun masih banyak tenaga honorer yang tidak lolos sehingga tidak bisa diangkat menjadi ASN di Pemda Mimika. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop berpesan bila sudah diangkat menjadi ASN harus menjadi pegawai yang baik, jujur, serta memiliki integritas dan bersedia ditempatkan di mana saja. Verifikasi yang terakhir ini dari 600 itu tinggal 538, masih saja ada yang kurang puas. Tetapi pemerintah terus berusaha bagaimana caranya supaya kita membuat supaya semua ASN ini bisa terakomodir. Honorer kita akan usahakan bagaimana semua bisa terakomodir. Kita akan coba, tapi jangan dulu cepat kecewa. Tidak nama-namanya belum ada di sini. Tetapi terus masih ada kesempatan untuk kita. Saat ini kelompoknya 538, besok masih ada kesempatan lagi. Tenang aja supaya semua tenang. Dia harus netralitas, dia harus integritas, dia harus menjadi orang yang baik. Jadi kita mulai dari sekarang kita sudah harus punya mentalitas. Kalau kita sudah mulai menjadi pegawai negeri, tetapi ternyata masuk dengan cara-cara yang tidak benar, itu kan sudah tidak bagus menjadi pegawai negeri. Itu aja, untuk memberikan perhatian penuh kepada Papua dan Papua Barat. Ini yang pertama. Formasi 600 ini hanya diberikan pada Papua dan Papua Barat. Ya. Dalam tes formasi kali ini hanya diberikan kuota kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Di masa akan datang, pemerintah berencana mengisi kekosongan pegawai di daerah otonomi baru. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua bersama komunitas jurnalis Jayapura mengampanyekan menjaga Papua dengan menggelar lomba stand-up komedi. Dengan lomba ini, Polda Papua berharap generasi muda Papua dapat menyalurkan bakat mereka dan terhindar dari bahaya narkoba serta minuman keras. Mudah-mudahan situasi Kamtibmas di tahun 2022 dan 2023 ke depan semakin kondusif. Memang kita tidak bisa pungkiri masih ada peristiwa yang menjadi perhatian kami dari kepolisian dan rekan kami yang ada di jajaran Polda Papua. Tentu Polda Papua juga tidak bisa lakukan ini dengan sendirinya, dengan seluruh tokoh masyarakat, para stakeholder, Korpinda yang ada di tingkat provinsi, ada yang ada di tingkat kabupaten kota, kemudian seluruh tokoh-tokoh pemuda dan saudara-saudara yang punya profesi sebagai seorang jurnalis yang selalu mengawal pemerintahan, selalu mengawal kita semua untuk memberikan diseminasi informasi tentang bagaimana pembangunan di tanah Papua. Salah satu pelawak nasional asal Papua, Yewen, mengatakan materi stand-up komedi lebih banyak mengangkat tema menjaga Papua agar citra Papua bisa menjadi lebih baik. Dari materi yang teman-teman sampaikan memang tujuannya untuk menjaga Papua. Disingkat jaga Papua, kalau kita melihat bahwa Papua ini adalah tempat di mana negeri yang indah begitu. Jangan kita bicara negeri yang indahnya saja, tapi kita juga melihat orang-orang yang ingin datang ke Papua juga merasa aman dan nyaman, yaitu dibuktikan dengan kita sendiri dulu menjaga aman di sini. Makanya tema ini sesuai lah menurut saya, sehingga teman-teman komik juga dipaksa untuk bagaimana bisa menulis sesuatu yang memberikan pesan kepada orang di luar sana bahwa harus menjaga Papua begitu. Lomba stand-up komedi dibuka untuk umum dengan total hadiah 20 juta rupiah. Sebanyak 15 peserta dari berbagai daerah mulai dari Sorong hingga luar daerah seperti Bali ikut dalam lomba ini. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sejumlah mama-mama asli Papua ini tampak sibuk membuat martabak, jajanan khas yang paling digemari warga di Jayapura. Mereka menjual martabak dengan gerobak yang diberikan Danrem 172. Vera Florita Pohiri, salah satu penjual martabak, senang dengan gerobak pemberian TNI.
Dengan gerobak ini, ia bisa mengembangkan usahanya berjualan martabak. Mama tetap harus berjualan, karena itu adalah tempat makan Mama. Dan Mama harus bekerja keras untuk berjualan terus. Kebutuhan anak sekolah, kalau sakit, kita harus berjualan supaya kita tidak minta ke sana kemari, tapi kita punya sendiri. Mama selama berjualan ini memang sangat membantu sekali ya ekonomi keluarga. Sangat menolong. Kalau satu hari kita tidak jualan, rugi. Mama sudah jualan berapa lama? Mama sudah berjualan sudah 6 tahun. Oh, jualan apa? Jualan roti, kue. Oh, kalau untuk yang martabak ini? Martabak ikut BIMTEK baru kita belajar. Oke. Mama harus bisa ya seperti Harus, itu tantangan besar untuk harus maju. Bantuan gerobak merupakan rangkaian program yang dinamakan Mama Papua Mampu dan merupakan kerjasama antara Korem 172 dengan Disprindakop Provinsi Papua. Mendampingi Mama Papua yang sudah kita lakukan BIMTEK pada bulan Oktober September kemarin. Ini rangkaian kegiatannya, sekaligus juga kita hari ini dalam momen memasuki perayaan Natal, hari yang penuh kasih. Saya pikir saat yang tepat juga kita berbagi kasih dengan Mama Papua yang sudah siap berjualan. Kita sudah membagikan untuk Koramil Sentani ada 3 rombong untuk etalase berjualan kue-kue, dan hari ini juga kita menyerahkan 1 unit gerobak untuk jualan martabak kepada Mama Papua yang sudah dibina selama ini. Dan bantuan ini juga tidak lepas dari teman-teman yang kita berkolaborasi, yaitu Dinas Prindakop Provinsi Papua dan teman saya Nelson Rondi dari HIPMI yang juga sudah membantu untuk menyediakan gerobak ini. Dan Rem menganjurkan Mama Papua untuk mengajukan kredit ke perbankan bila kekurangan modal usaha, karena Mama Papua telah memiliki sertifikat NIB atau nomor induk berusaha. Bahkan ada yang telah membuat perseroan terbatas mandiri sehingga memudahkan untuk mendapatkan kredit usaha. Isa Maulana melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga yang sebagian besar anak-anak ini bertarung dalam ajang lomba pacuan kuda yang dilaksanakan di lapangan Sidomulyo, Kuprik, Merauke, Senin kemarin. Lomba pacuan kuda tradisional ini sangat digemari warga Merauke sehingga banyak menarik jumlah pengunjung dan peserta. Oleh karena itu warga berharap lomba seperti ini sering diselenggarakan karena banyak peminatnya serta sebagai sarana untuk mencari bibit penunggang kuda yang handal agar mereka bisa diikutsertakan dalam ajang lomba pacuan kuda yang lebih besar. Momen kemarin pacuan kuda kemarin itu kalau bisa ditambah lagi pacuannya, karena untuk tahun ini cuma setahun 2 kali, kalau bisa ya setahun 6 kali lah minimal. Karena di sini peminatnya banyak dan bibit-bibit untuk pacuannya itu banyak. Artinya itu ya? Iya. Bibit baru juga banyak ya? Iya. Apalagi yang pembalap-pembalapnya yang di Merauke sini. Cuma karena kurang lomba ya? Kurang lombanya itu? Iya, kurang lombanya saja. Lomba pacuan kuda tradisional ini belum terjadwal dalam kalender tetap di Merauke, sehingga ajang seperti ini hanya spontan dilakukan warga masyarakat yang peduli dan cinta dengan olahraga berkuda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.